Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat berkebun. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara merawat dan memupuk tanaman hias ya, yang kita tanam di pot bunga ini. Dan tadi di awal video saya sudah shoot berbagai macam tanaman yang ada di sebelah saya ini. Ada tanaman sirih rezeki, juga ada tanaman aglonema, ada tanaman keladi, dan ada tanaman watermelon leaf. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana kita merawat dan memupuk tanaman hias ini dengan menggunakan pupuk yang sederhana, dimana pupuk ini sebagai alternatif ya, kita mau melakukan pemupukan dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Bahan yang kita gunakan pada kesempatan kali ini, di episode kali ini adalah ada bumbu masak ya, kita menggunakan micin, dan kedua kita menggunakan tepung beras. Nah, ini kedua bahan ini yang ada di dapur kita ini ternyata sangat bermanfaat sekali untuk kita lakukan pemupukan di tanaman hias ini. Dan bagaimanakah cara dan kita melakukan pemupukan pada tanaman hias ini dan takaran yang tepat? Oke, terus saksikan di channel saya. Terima kasih. Oke, sebelum kita melakukan pemupukan, saya akan jelaskan sedikit ya, kita belajar sama-sama ya. Micin atau MSG biasa disebut MSG. MSG adalah monosodium glutamat. Micin ini adalah sejenis garam natrium atau sodium ya, teman-teman, yang berbentuk kristal dan terbuat dari asam glutamat. Micin sering kita pakai ya sebagai penyedap rasa pada makanan. Dan ternyata micin juga bisa kita lakukan untuk penggantian pupuk ya, sebagai pupuk alternatif. Karena micin ini ternyata mengandung senyawa CHO dan natrium atau Na ya. Ternyata unsur dari natrium itu sendiri mampu merangsang pertumbuhan daun, cabang, dan tanaman. Dan manfaat micin pada tanaman yaitu sebagai mempercepat pembungaan ya, teman-teman, pada tanaman sayuran dan tanaman hias atau tanaman yang bisa mengeluarkan bunga. Juga mengandung senyawa natrium yang dapat meningkatkan kadar air pada tanaman sehingga tanaman lebih sehat. Kemudian mempercepat pertumbuhan pada tanaman yang dalam masa vegetatif. Jadi ini cocoknya untuk tanaman yang dalam masa pertumbuhan. Dan juga bisa meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Dan kandungan asam glutamat pada micin ini juga bisa membuat daun lebih hijau karena dapat meningkatkan klorofil pada daun sehingga membantu proses fotosintesis. Dan untuk tepung beras sendiri manfaatnya apa aja? Ternyata tepung beras ini juga bermanfaat ya, sebagai pertumbuhan tanaman ya. Dan ini tepung beras juga bisa kita gantikan dengan menggunakan air cucian beras atau biasa kalau kita sebut air leri ya. Jadi kalau teman-teman tidak ada air cucian beras, kita bisa menggunakan tepung beras ini sebagai bahan alternatif untuk melakukan penyiraman dan pemupukan pada tanaman hias. Bagaimanakah kita melakukan pemupukan dengan menggunakan bahan ini, micin dan tepung beras? Mari kita lakukan pemupukan pada tanaman kita. Oke, di sini kita sediakan water sprayer ya, sebanyak 3 liter air. Kita isi 3 liter air. Takaran yang kita pergunakan adalah dengan menggunakan sendok kecil nih, teman-teman. Jadi untuk 3 liter air di water sprayer ini kita menggunakan cukup 1 sendok kecil takaran untuk MSG nya atau micinnya. Kemudian ini 1 sendok kecil juga untuk takaran dari tepung berasnya. Kita aduk-aduk, teman-teman. Kita aduk-aduk semuanya ini hingga merata ya, teman-teman. Nah, bagaimana kita
melakukan pemupukan dengan cara pengocoran pada tanaman. Dan hal-hal apa yang harus kita perhatikan, bahwa micin ini hanya digunakan untuk tanaman dalam masa vegetatif ya. Jadi misalkan tanaman yang bisa mengeluarkan bunga untuk menjadi buah, pada saat tanaman tersebut lagi mengeluarkan bunga, jangan kita berikan pada tanaman tersebut, karena akan mengakibatkan bunganya atau buahnya akan menjadi rontok. Kedua, kita jangan menaburkan langsung ya micin ini ke dalam media tanam ini, tetapi harus kita campurkan ke dalam air, karena akan bisa mengakibatkan daun tanaman akan rontok dan bisa juga mengakibatkan tanaman akan mati. Kemudian larutan micin ini kita masukkan ke dalam pot ini, ke dalam water sprayer ini, mohon maaf ya. Kita nanti akan melakukan pengocoran dan jangan kita lakukan penyemprotan pada daun atau batang. Tetapi yang paling bagus adalah kita melakukan pengocoran pada sekitar perakaran tanaman. Kemudian jangan terlalu sering memberikan micin pada tanaman. Cukup kita lakukan dalam jangka waktu sebulan maksimal 2 kali. Jadi jangan tiap minggu kita melakukan pemberian micin dengan cara dikocor ini, tetapi maksimal adalah 2 kali dalam sebulan. Kalau paling bagus rata-rata kita menggunakan pengocoran pada tanaman ini menggunakan micin itu adalah sebulan sekali. Kemudian kita hentikan pemberian micin ini jika tanaman sudah tumbuh subur, tidak layu lagi. Jangan kita lakukan pengocoran pada micin ini. Kita hentikan, cukup kita hentikan pemakaian micin ini. Oke, kita lakukan penyiraman. Diusahakan sekitar perakarannya aja ya teman-teman ya. Ini satu water sprayer ini bisa kita lakukan untuk beberapa pot bunga ini. Kita lakukan penyemprotan, pengocoran, mohon maaf, sekitar pot bunga ini. Seperti ini teman-teman. Oke sahabat berkebun, kita cukupkan di episode kali ini. Semoga apa yang saya bagikan tips kali ini di episode kali ini berguna bagi sahabat berkebun semuanya. Saya undur diri, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.